Dedi dan Tono, Aki Japon hanya menggesekkan tangan di atas selembar uang 100.000. Dan dari gesekan tangannya itulah berhamburan lembaran-lembaran uang berwarna merah di depan Dedi dan Tono. Dedi dan Tono sampai melotot gak percaya. Dan langsung saja Ijem meminta jatah nafkah batin dari Dedi. Dedi dan Ijem, istri dari bangsa jinnya ini pun langsung melakukan hubungan suami istri. Namun selepas melakukan hubungan suami istri, si Nyai Ijem ini berkata kepada Dedi, kalau mulai saat itu Dedi tak diperbolehkan lagi menyentuh Yuni, istri dari bangsa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Di Pulau Jawa pada khususnya, ada beberapa jenis pohon yang dianggap mempunyai mitos dan khasiat tertentu. Salah satunya seperti pohon asem, pohon beringin, dan pohon randu. Pohon asem khususnya dianggap selain sering dijadikan tempat tinggal makhluk-makhluk halus, galih dari kayunya pun dianggap mempunyai tuah tertentu. Pohon beringin menempati keangkeran di kasta tertinggi berbagai jenis pohon. Pohon beringin yang selalu berada di tempat-tempat yang dianggap keramat. Lantas ada pula pohon randu, yang di antara berbagai jenis pohon yang mengandung mitos kepercayaan tertentu. Pohon randu ini mempunyai suatu mitos kepercayaan di kalangan para spiritualis, khususnya para dukun. Dianggap pohon randu yang mempunyai karakter bolong di bagian pangkal pohonnya itu bisa dijadikan sebagai tempat media pesugihan, khususnya untuk melakukan penarikan uang goib yang menurut mereka di alam manusia hanya berbentuk pohon randu. Tetapi di alam lain, di dimensi yang berbeda, pohon randu bolong itu merupakan bang goib. Dan dari kepercayaan itulah, di beberapa tempat keramat yang terletak atau berada pohon randu bolong sering dijadikan oleh orang-orang yang berpikiran buntu untuk melakukan pesugihan. Nah, kisah kali ini berkaitan erat dengan jenis pesugihan randu bolong yang pernah dilakukan oleh seorang pengusaha tahu yang pada saat ini sedang terbaring lemah meregang nyawa di ruang ICU sebuah rumah sakit daerah di tengah perkotaan. Bos Dedi, seorang pengusaha asal desa Tambak Sari. Beliau
dikenal dengan harta kekayaannya yang begitu berlimpah. Mempunyai pabrik tahu yang cukup besar dengan puluhan pedagang dan beberapa orang karyawan. Bos Dedi juga mempunyai beberapa lapak tahu di sebuah pasar induk di kota tempat dia tinggal. Bahkan bukan hanya di dunia pertahuan usaha yang dia geluti. Bos Dedi mempunyai ladang kebun empang yang cukup luas pula. Selain memelihara ikan, Bos Dedi pun memelihara puluhan ekor sapi yang tentunya ampas tahu dari pabrik itulah yang dia gunakan untuk pakan sapi-sapi peliharaannya. Namun, beberapa bulan yang lalu, Bos Dedi yang punya hobi mancing ke rawa bersama dengan sahabat dekatnya yang merupakan orang kepercayaannya pula di pabrik tahu yang bernama Tono, pergi mancing ke rawa. Namun, Dedi yang gak pernah sakit dan dalam keadaan sehat ketika mancing di daerah rawa, tiba-tiba dia mengeluh sesak napas, paru-paru, dada terasa sakit seperti ditusuk, lalu kepala terasa pening seperti vertigo. Bahkan Dedi hampir pingsan di pinggiran rawa pada waktu itu. Tono yang khawatir akan kondisi majikan sekaligus sahabatnya itu, lantas membawa Dedi bergegas pulang ke Tambak Sari. Namun setibanya di rumah, kondisi Dedi semakin parah. Dia pun langsung dilarikan ke puskesmas. Namun dari puskesmas, waktu itu juga dirujuk langsung ke rumah sakit. Masuk UGD dan diperiksa. Dedi, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, dikatakan kalau Dedi menderita tumor di bagian paru-parunya. Tentunya hasil pemeriksaan dokter yang seperti itu membuat Tono dan keluarga dari Bos Dedi semua terkejut. Karena kenapa begitu tiba-tiba, tanpa ada gejala apapun, langsung punya penyakit tumor. Bahkan yang lebih memilukan, yang membuat keluarga dan para tetangga kebingungan. Bisa kalian bayangkan, dalam waktu 1 minggu saja, tumor yang baru diketahui keberadaannya di paru-paru Dedi itu sampai langsung merambat ke bagian kepala. Ada tumor juga di otak Bos Dedi, yang membuat Dedi langsung jatuh sakit begitu payah. Dari rumah sakit daerah langsung dirujukkan ke Purwokerto, ke rumah sakit Margono. Yang di Jawa tentunya pada tahu lah, kalau yang masuk ke Margono itu penyakit yang udah di atas rata-rata. Namun berobat di Margono pun tak ada perubahan sama sekali kepada Dedi. Bahkan kondisinya semakin memburuk. Makan hanya boleh cairan, menggunakan selang ke mulut. Impusan sampai hanya bisa dikenakan di bagian kaki, karena di bagian tubuh yang lain seolah menolak. Entah apa sebenarnya penyakit yang diderita Dedi ini. Karena yang begitu tiba-tiba. Namun, di antara semua keluarga, kenalan, dan tetangga, bahkan kolega bisnisnya Dedi,
hanya Tono lah yang bisa menerka apa penyebab Dedi bisa sakit payah seperti itu. Bahkan ketika Kang Tono menceritakan kisah ini, kondisi Dedi masih terbaring lemah, bertaruh nyawa di ranjang rumah sakit. Tono sengaja membagikan kisah ini agar menjadi bahan pelajaran buat semua baraya KMS, di mana berdasarkan cerita penuturan Tono, itu semua berawal 20 tahun yang lalu. Tepat di tahun 2005, bulan Zulhijjah, pertengahan bulan Januari. Waktu itu, pabrik tahu dari Dedi hampir terancam bangkrut. Penyebabnya tak lain adalah ulah Yuni, istri kesayangan Dedi. Di mana tanpa sepengetahuan Dedi, Yuni yang waktu itu ikut membantu menjaga salah satu lapak di pasar, sering meminjam uang ke rentenir, orang Batak yang memang berkeliaran di pasar tempat jualannya Yuni. Bukan main-main. Hutang yang bertumpuk cukup lama, menyentuh angka 40 juta. Dedi mengetahui perihal hutang sang istri dikarenakan si penagih utang langsung datang ke rumah Dedi. Waktu itu, Dedi yang tak tahu apa-apa mendapat kunjungan seorang tamu. Dia menerima si tamu dengan rendah hati. Namun ketika si tamu masuk duduk di ruang tamu, Yuni yang datang mukanya pun langsung pucat. Bahkan Yuni langsung berbalik hendak pergi menghindari si tamu. Loh, Mbak Yuni, jangan pergi Mbak. Ini urusannya gimana? Teriak si penagih utang. Dedi pun kebingungan. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Sebentar, ini ada apa Pak? Ada masalah apa? Loh, Pak Dedi, jangan belagak pilon, Pak. Saya datang kemari jauh-jauh dari kota, Pak. Saya mau nagih utang istri Bapak. Utang? Utang apa, Pak? Loh, Bapak nggak tahu? Tanya si penagih utang. Sedangkan Dedi langsung berteriak memanggil Yuni. Yuni, kemari kamu! Teriak Dedi. Yuni pun dengan muka pucat berjalan masuk ke ruang tamu, berdiri mendunduk di depan Dedi. Yun, kamu jelasin, utang berapa sampai ini yang nagih datang ke rumah? Kang, ada perlu aja lah. Udah lama, Kang. Ya Allah ya Robi. Ya sudah, kita bereskan saat ini juga. Berapa, Pak, utang dari istri saya? Ini, Pak, rinciannya, ucap si penagih utang, yang lantas menyodorkan kertas selembar ke Dedi. Begitu Dedi melihat, hampir pingsan dia. Melihat angka 40 juta total utang Yuni istrinya. Ya Allah, ini nggak salah, Pak. Ya enggak, Pak. Itu sudah termasuk dengan bunganya. Saya ditekan terus sama majikan saya, Pak. Yun, ini bekas apa, Yun? Hutangmu sampai 40 juta. Sedangkan Yuni dengan wajah polosnya yang seperti tak peduli. Bayar saja, Kang. Toh itu kan hutangmu juga.
Hutang istri itu hutang suami, Kang. Mendengar jawaban seperti itu, Dedi pun murka. Namun apa daya, dia sadar kewajiban dia sebagai suami harus membereskan masalah yang ditimbulkan sang istri. Begini Pak, apa bisa minta waktu Pak? Soalnya nominal segini, ini begitu besar buat saya Pak. Ya terserah Pak, yang penting sekarang saya balik bawa uang buat disetorin ke atasan. Ya sudah Pak, Bapak tunggu dulu sebentar Pak. Lantas Dedi, dia pun berdiri, berjalan pergi ke dalam kamar. Dia ambil segepok uang sejumlah 5 juta. Uang setoran dari anak buahnya yang waktu itu belum seberapa. Uang itu pun dia serahkan ke si penagih utang. Dan Dedi sekaligus minta keringanan untuk melunasi hutang milik sang istri. Gak apa-apa Pak, nanti saya datang lagi kemari 1 bulan terhitung dari tanggal hari ini Pak. Saya minta untuk segera dilunasi Pak. Kalau tidak, mohon maaf Pak, pabrik Bapak akan saya sita, ucap si penagih utang. Yang lantas bersalaman lalu pergi dari rumah Dedi. Selepas kepergian si penagih utang, Dedi mencerca Yuni dengan berbagai pertanyaan tentang asal-muasal utang itu. Namun Yuni bungkam, tak mau menjawab semua pertanyaan Dedi. Akhirnya Dedi pun tak bisa berbuat apa-apa karena saking sayang dan cintanya kepada Yuni. Namun masalah baru pun datang. Uang 5 juta itu harus dia gunakan untuk membeli kacang kedelai, bahan baku tahu di pabriknya. Sedangkan sudah tak ada uang lagi. Akhirnya dengan terpaksa, Dedi pun ngutang ke toko kedelai langganannya. Dan tak cukup sampai di situ. Ternyata selang beberapa hari kemudian datang lagi penagih utang baru. Yang ternyata bukan hanya yang kemarin Yuni berhutang. Hutangnya itu ke beberapa orang. Sampai di total-total menyentuh angka 80 juta. Hampir stres Dedi dibuatnya. Karena banyak pikiran, tak konsen ngurus usaha. Hampir saja pabrik tahunya pun tak terurus. Walau para pedagang protes, tapi Dedi betul-betul nggak bisa fokus ngurus pabrik. Sampai satu saat, saking sudah tak kuatnya menahan tekanan batin dan beban pikiran yang begitu besar, Dedi datang berkunjung ke salah satu kawan baiknya, sahabatnya, Tono, dengan harapan bisa mencari dan memberikan solusi untuk masalahnya Dedi. Kang Tono masih ingat betul. Waktu itu masih di bulan Januari. Dedi sahabatnya datang ke rumah. Awalnya hanya berbicara biasa-biasa saja. Namun semakin larut mereka berbicara, Dedi pun mulai berkeluh kesah tentang masalah yang sedang menimpanya. Ya elah, Ded, kok bisa utang istrimu sampai 80 juta? Bekas apa dia, Ded? Buat jajan anak sama dia aja, gak mungkin habis segitu, Ded. Gak tahu, Ton. Tolonglah, Ton. Cari solusi buat menyelesaikan masalah ini, Ton. Pabrikku mau disita.
Kalau pabrik disita, dari mana aku usaha, Ton? Keluh Dedi. Tono pun menghela napas cukup panjang, merasakan beban berat yang ditanggung oleh kawannya itu. Bingung, Ded, kalau masalah itu. Betul-betul gak bisa bantu. Kamu tahu sendirilah kondisiku ini seperti apa, Ded. Ton, tujuanku bukan mau pinjam uang, Ton. Setidaknya carikan solusi, dukun kek, apa kek, duit setan kek. Yang penting bisa menyelesaikan masalah utang-utangku ini, Ton. Dukun, yang bener, Ded. Lu malah mau cari dukun? Ya apalagi selain ke dukun kalau udah masalah sebesar ini. Sebenarnya, Ded, kalau mau cari solusi ke dukun, ada. Tapi itu pun hanya cerita dari orang-orang saja. Dukun apa? Yang bener kamu, Ton. Kayak gimana ceritanya? Begini, Ded. Di daerah Cilengkong, Ded, ada dukun namanya Aki Japon. Kata orang-orang, si Aki Japon ini bisa bantu narik uang goib. Tapi ya itu pun cuma sekedar rumor. Tapi gak ada salahnya lah kalau kita coba datang ke Aki Japon. Siapa tahu Aki Japon bisa bantu masalah kamu. Ucap Tono memberikan ide ke Dedi. Ya Tono pun tahu tentang cerita si Aki Japon yang bisa narik uang goib itu dari salah satu kenalannya. Dedi yang tentunya sedang dalam masalah yang begitu besar, lantas tertarik tanpa berpikir panjang. Esok paginya, Dedi langsung pergi ke tempat Aki Japon di daerah Cilengkong untuk meminta pertolongan. Tiba di daerah Cilengkong yang masih satu kota dengan tempat tinggal Dedi di Bantarsari. Begitu bertemu dengan Aki Japon, Dedi langsung meminta pertolongan tanpa basa-basi. Begini, Ki, kata kawan saya, Aki bisa narik uang goib, Ki. Uang goib? Bisa. Tentunya bisa. Memangnya, apa kamu berminat narik uang goib? Tapi untuk keperluan apa? Aki lihat, kamu ini bukan orang susah, ucap Aki Japon. Lah Dedi pun langsung cerita masalah piutang. Di situ terlihat raut wajah Aki Japon seperti yang menaruh rasa iba. Kalau seperti itu, insya Allah Aki bisa bantu. Hanya saja, syarat utama untuk melakukan penarikan uang goib itu harus pakai media. Media? Apa medianya, Ki? BK, batara karang, atau jenglot. Kalau ada jenglot atau batara karang, Aki sanggup untuk menarik uang goib sesuai dengan keperluanmu. Waduh, memangnya di Aki nggak ada? Ya itu masalahnya. Aki nggak punya. Mana? Coba Aki minta uang 100.000. Ucap si Aki Japon. Dedi pun langsung merogoh sakunya. Uang 100.000 dia serahkan ke Aki Japon. Nah, uang ini akan Aki jadikan contoh. Hanya saja, ini sebagai pembuktian saja. Bukan berarti nanti uangnya bisa kalian gunakan. Maksud Aki, kalian cukup lihat dan perhatikan saja, ucap Aki Japon. Dedi dan Tono
hanya duduk bersila memperhatikan. Sedangkan Aki Japon merogoh kantong di belakang tubuhnya, lalu membawa sejumput kemenyan bubuk. Langsung dia simpan, dia taburkan di atas bara rokok. Ketika asap kemenyan mengepul, uang 100.000 tadi langsung diasapi oleh asap kemenyan. Sambil si Aki Japon ini seperti kumat kamit baca mantra. Uang 100.000 diletakkan di telapak tangan, ditutup oleh tangan yang sebelah lagi, masih di atas asap kemenyan. Lalu selepas itu, pelan Aki Japon buka telapak tangan yang menutup uang tadi. Lalu di pandangan Dedi dan Tono, Aki Japon hanya menggesekkan tangan di atas selembar uang 100.000. Dan dari gesekan tangannya itulah berhamburan lembaran-lembaran uang berwarna merah di depan Dedi dan Tono. Dedi dan Tono sampai melotot gak percaya. Mereka baru tersadar ketika lembaran uang menerpa wajah mereka. Lalu Dedi dan Tono memungut uang-uang itu, mereka periksa. Asli? Ini uang asli, Ki? Iya, itu uang asli dari Bang Goib. Tetapi belum bisa digunakan karena syarat utamanya harus pakai batara karang. Coba sekarang kalian tutup mata lantas buka. Dedi dan Tono menuruti perintah Aki Japon. Mata mereka tutup dan ketika dibuka kembali, uang yang dalam genggaman mereka berubah menjadi lembaran daun kering. Kaget dong Dedi dan Tono. Loh, Ki, kok berubah jadi daun, Ki? Ya itulah. Aki bilang juga gak bisa digunakan kecuali kalau ditarik oleh batara karang sebagai media penarikan uang goib. Tapi kenapa jadi daun kering, Ki? Loh, masa kalian nggak tahu? Pernah denger nggak? Ada cerita kuntilanak beli bakso, beli sate, naik ojek, naik beca, bayar pakai duit, duitnya jadi daun. Nah ini jenis daun yang biasa dipakai setan untuk mengelabui manusia. Tapi kalau pakai BK, itu duit tetap jadi duit, gak bakal berubah jadi daun. Waduh, percaya Ki? Saya percaya Ki. Tapi Ki, mesti nyari kemana batara karang yang Aki maksud? Tenang. Tentunya selalu ada solusi untuk berbagai permasalahan. Masalah batara karang, Aki tahu ada yang punya di daerah Cijurei. Daerah Cijurei. Siapa, Ki? Ucap si Tono. Karena Tono ini sering ke daerah sana. Ada. Namanya Kang Rodili. Aki tahu karena beberapa bulan lalu ada yang kesini pula. Aki suruh pinjam batara karang milik si Kang Rodili. Hasilnya bukan main-main, Jang. Dapat 1 miliar, Jang. Dari penarikan Bang Goib. Tanpa tumbal. Ucap Aki Japon. Nah di sini Dedi pun seolah mendapat secercah harapan. Jadi Ki, saya mesti pinjam dulu BK miliknya Kang Rodili, Ki. Iya, nanti BK-nya dibawa ke sini. Dan ada syarat lain pula. BK itu harus diberi makan. Diberi makan. Apa makanannya, Ki? Darah. Darah manusia golongan O positif. Ucap Aki Japon. Makin kaget atuh si Tono sama Kang Dedi. Mesti ada darah manusia golongan O positif.
Lah kalian tahu golongan darah O positif itu begitu langka loh. Kalaupun ada, harganya pasti mahal. Ini para pemain jenglot pasti tahu nih. Karena memang jenglot itu pilih-pilih. Nggak sembarang darah manusia bisa dikasih. Apalagi darah kotor, nggak mau dia. Nah, mendengar hal itu, Dedi tak putus harapan. Dia yakin pasti ada jalan. Maka dari itu, Dedi dan Tono pun pamitan selepas diberi alamat tempat tinggal Kang Rodili di daerah Cijurei sana. Maka hari itu juga, selepas dari rumah Aki Japon, Dedi dan Tono langsung menuju ke Cijurei. Lepas maghrib, mereka berdua baru sampai di tempat tujuan. Bertemu dengan sosok Kang Rodili yang seumuran dengan Tono dan Dedi. Suasana pun begitu akrab, seolah Kang Rodili ini sudah sering didatangi orang-orang dengan keperluan khusus seperti mereka berdua. Jadi, Kang Dedi ini mau pinjam batara karang milik saya. Iya, Kang. Saya disuruh ke sini sama Aki Japon dari daerah Cilengkong. Oh, si Aki Japon. Iya, memang. 3 bulan lalu ada orang utusan Aki Japon pula yang pinjam BK ke tempat Akang. BK-nya ada. Tunggu sebentar, ucap Kang Rodili, yang lantas berdiri pergi. Tak lama datang membawa kotak kayu berlapis karpet merah. Kotak kayu kecil. Nah, ini batara karang yang biasa digunakan oleh Aki Japon. Sok, kalian buka. Duh, enggak lah Kang, gak berani kita, ucap si Tono. Karena dari kotak kayu yang dilapisi karpet merah itu tercium bau minyak wangi. Ngeri lah si Tono. Akhirnya dengan tersenyum, Kang Rodili pun membuka kotak kayu itu. Dan jelaslah, sesosok jenglot dengan taring yang mencuat, kuku, tangan, dan kaki yang panjang melilit tubuh dengan rambut panjang tergeletak di dalam kotak kayu itu. Nah, ini yang namanya batara karang. Boleh kalian bawa, tapi gak gratis, ucap Kang Rodili. Loh, jadi berapa Kang? Berapa uang yang harus saya keluarkan untuk meminjam jenglot ini, Kang? Lumayan, Kang Dedi. Kalau mau nyewa jenglot saya ini, saya kasih tarif 6 juta, ucap Kang Rodili. Dedi dan Tono kaget. Nyewa jenglot doang 6 juta. Ya, yang bener Kang, 6 juta Kang. Iya, 6 juta untuk 1 minggu. Gak akan rugi. Yang kemarin aja 3 bulan lalu tuh, itu kan dapatnya 1 M. Ngeluarin modal 6 juta. Paling total 10 juta sama keperluan ritual termasuk beli darah. Gak seberapa. Hasilnya nanti kan berlipat-lipat ganda, ucap Rodili. Walaupun berat, tapi karena sudah melihat bukti di mana Aki Japon bisa mengeluarkan uang lewat telapak tangan, Dedi pun berjanji paling telat 2 hari lagi akan kembali ke rumah Kang Rodili, meminta waktu untuk mencari uang 6 juta untuk menyewa jenglot tersebut. Kang Rodili pun hanya tersenyum saja. Lantas Tono dan Dedi selepas melakukan kesepakatan dengan Kang Rodili, mereka pun kembali pulang ke Tambak Sari. Singkat cerita, 2 hari kemudian Dedi pun betulan datang ke rumah Kang Rodili
Uang 6 juta sesuai permintaan dia serahkan untuk menyewa jenglot itu. Jenglot dibawa oleh Dedi. Namun sebelum pergi, Kang Rodili ini bertanya, "Oh iya, Kang Dedi, apa sudah dapat darah O positif untuk syarat ritual nanti?" "Oh iya ya, belum dapat Kang. Apa Kang tahu mesti cari di mana darah seperti itu?" "Ada Kang, ada. Saya ada kenalan, namanya Kang Tarlan. Masih orang sini juga. Kalau mau, saya antar ke rumah si Kang Tarlan itu," ucap Rodili. "Baik Kang, makasih banget Kang sudah mau bantu saya. Gak apa-apa, toh saya juga kan dapat keuntungan. Jenglot saya akang sewa. Yuk, saya antar aja ke rumah Kang Tarlan," ucap si Kang Rodili ini. Nah, menurut cerita Kang Rodili, Tarlan ini kerja di rumah sakit. Nah, biasanya memang kalau ada orang yang mau make jenglot, sama Kang Rodili diarahkan ke sana untuk membeli darah. Singkatnya ketemulah nih Kang Rodili, Dedi, dan si sosok Kang Tarlan ini, oknum pegawai sebuah rumah sakit. Nah, di situ Tarlan menyanggupi untuk mencari darah O positif sesuai permintaan Dedi dan Rodili. Namun Tarlan minta waktu 3 hari nih, karena agak susah untuk mencari darah sesuai permintaan mereka berdua. Dedi pun setuju, dan Tarlan sendiri nggak tanggung-tanggung narik darah 1 labu golongan O positif dengan harga 2 juta rupiah. Agak keberatan sebenarnya Dedi. Namun Rodili seperti biasa berkata, "O positif itu langka Kang Dedi. 1001 ada golongan darah seperti itu. Sudahlah, gak sebanding kok sama hasilnya nanti," ucap Rodili. Akhirnya Dedi pun setuju. Dia pun pulang ke rumahnya dan tak lupa memberi alamat kepada Tarlan di mana darah nanti sudah ada. Langsung saja diantarkan ke Tambak Sari. Waktu berlalu, jenglot sudah ada, darah 1 labu pun sudah tersedia. Sudah waktunya lah Dedi pergi menemui sosok si Aki Japon. Seperti biasa diantar sama Tono nih. Langsung menuju ke Cilengkong menemui Aki Japon. Selepas tiba di rumah Aki Japon, darah dan jenglot langsung mereka berdua serahkan. Aki Japon pun meminta Dedi untuk membeli berbagai keperluan sesaji pelengkap ritual nanti. Namun karena Dedi dan si Tono nggak tahu harus beli di mana, terlebih harus beli madat dan minyak poni bak salwa yang nggak tahu yang ada jual di daerah mana, mereka pun menyerahkan keperluan untuk ritual kepada Aki Japon menyediakan. Aki Japon setuju. Aki Japon meminta sejumlah uang sekaligus untuk mahar ritual nanti. Yang kalau dihitung, Dedi ini belum apa-apa udah keluar duit 10 juta. 6 juta sewa jenglot, 2 juta beli darah O positif dari Kang Tarlan, 2 juta lagi buat beli sesaji dan mahar ke Aki Japon. Aki Japon pun menyuruh Dedi dan Tono balik lagi ke sana tepat hari Kamis malam Jumat minggu depan. Sekaligus berpesan agar datang membawa peti kayu untuk tempat menyimpan uang. Dedi dan Tono pun selepas menyelesaikan semua urusan dengan Aki Japon, mereka berdua pun pamitan pulang. Maka esok harinya Dedi menyuruh Tono untuk membuat peti kayu sesuai perintah Aki Japon. Dan di hari yang ditentukan, mereka berdua boncengan pakai motor bawa peti kayu menuju rumah si Aki Japon.
Singkat cerita, malam Jumat itu pun ritual dilakukan. Kotak kayu dibuka penutupnya di dalam kamar tempat ritual si Aki Japon itu. Sesaji dan segala jenis untuk ritual, semua sudah tersedia ditata sedemikian rupa. Darah di dalam labu digunting Aki Japon, dimasukkan ke dalam mangkuk yang cukup besar. Jenglot pun dibuka, diambil dari kotak kayu tempat penyimpanannya, diletakkan tepat di samping darah. Lalu ritual dimulai oleh Aki Japon. Memang ketika ritual terjadi, suasana di dalam kamar ritual Aki Japon jelas terasa begitu berbeda. Hawa semakin menakutkan, semakin mencekam. Seiring berlalunya waktu, Aki Japon terus membaca mantra dan jampi-jampi yang tak dipahami oleh Dedi dan Tono. Namun, Dedi dan Tono, pandangan mereka terfokus ke darah di dalam mangkok. Yang ajaib, darah itu pelan namun pasti semakin berkurang, seolah dihisap oleh jenglot yang terletak di samping mangkok. Kejutan belum sampai di situ saja. Kotak kayu kosong terlihat jelas di mata Dedi dan Tono mulai terisi oleh sesuatu yang tak lain lembaran uang pecahan 100.000. Pluk, 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 pluk. Kotak kosong pun penuh dengan tumpukan uang yang membuat Tono dan Dedi gemetar kesenangan. Ton, lihat Ton, kotak kayunya sudah penuh dengan uang Ton. Beres nih masalah Ton, beres, ucap si Dedi. Tono pun hanya tersenyum mengangguk saja, walau dalam hati sulit mempercayai kejadian yang ada di hadapannya. Nah, selepas peti kayu penuh dengan uang, Aki Japon pun mengakhiri ritualnya. Aki Japon lantas berbalik menghadap ke Dedi dan Tono. Dengan kening bercucuran keringat, napas agak tersengal-sengal, Aki Japon pun berkata, Jang Dedi bisa lihat sendiri, kotak kayu sudah penuh dengan uang. Namun, uang itu masih belum bisa digunakan. Bawa pulang peti kayu berisi uang itu. Simpan dalam kamar, diamkan selama 40 hari. Biar uang itu matang dan wujud sempurna, ucap Aki Japon. Aduh, gimana ya Ki? Soalnya yang nagih utang pasti bakal datang lagi Ki. Akali saja bagaimana caranya. Yang jelas, peti kayu ini baru boleh dibuka selepas 40 hari, terhitung dari hari ini. Ingat, jangan dilanggar apa yang sudah Aki tetapkan. Karena itu perintah dari Bang Goib di alam sana, ucap Ki Japon. Dedi dan Tono pun mengerti. Lantas kotak kayu diserahkan kepada Dedi, terasa begitu berat. Namun beratnya kotak kayu akan meringankan beban batin dan pikiran Dedi. Singkatnya, mereka berdua pun pamitan pulang. Begitu tiba di rumah, Yuni yang membukakan pintu keheranan. Loh, itu apa Kang? Oh inilah yang nanti akan menyelesaikan masalah utang kamu Yuni. Loh, masa iya Kang, kotak kayu bisa beresin utang? Bukan kotaknya, tapi isi di dalam kotak ini. Namun kamu ingat Yuni, kotak kayu ini belum boleh dibuka sebelum 40 hari. Atau nanti hasil usaha Akang sia-sia, ucap
si Dedi. Yuni pun hanya mengangguk saja. Kotak kayu yang berisi uang itu pun dibawa ke dalam kamar, dimasukkan ke lemari dan langsung dikunci. Nah, Dedi pun hanya tinggal menunggu waktu saja. Namun siapa sangka, tanpa sepengetahuan Dedi, Yuni melanggar aturan yang ditetapkan Aki Japon. Baru 10 hari peti kayu disimpan dalam lemari. Yuni yang memang haus akan uang, tanpa sepengetahuan Dedi, mencuri kunci lemari dari tas pinggang Dedi. Sembunyi-sembunyi membuka pintu. Lantas dengan tangan gemetar kesenangan, Yuni membuka kotak kayu. Yang ketika dibuka, Yuni terkejut melihat tumpukan uang 100.000, uang baru seperti baru narik dari bank. Dengan kesenangan, Yuni pun mengambil segepok kecil. Uang dia masukkan ke dalam tas. Kotak kayu ditutup kembali, lantas lemari dikunci. Yuni pun pergi senang-senang keluar dari rumah ketika Dedi saat itu sedang di pasar. Nah, singkat cerita, Dedi pulang dari pasar sekitar jam 3 sore. Selepas mandi masuk ke dalam kamar. Pandangan mata Dedi tertuju ke lemari yang nantinya akan menjadi kunci penyelesaian semua masalahnya. Dedi pun berniat ngecek peti. Lalu dia mencari kunci di tas pinggangnya. Namun kunci tidak ditemukan sama sekali. Lah di sini Dedi kebingungan. Ya Allah, bukannya kunci dalam tas Yuni. Ini pasti ulah si Yuni, pikir Dedi. Dedi keluar dari kamar berniat mencari Yuni, namun Yuni baru saja datang dengan tangan penuh belanjaan. Yuni langsung masuk ke dalam. Yun, kamu ngambil kunci lemari? Kunci apa, Kang? Jangan bohong, Yun. Cuman kamu yang tahu di mana Akang nyimpan kunci lemari. Itu, kamu belanja pakai uang siapa? Ini, Kang, uang Yuni. Uang kamu dari mana? Kamu ini kan belum Akang kasih uang. Jawab jujur, Yun. Dari mana kamu bisa beli barang-barang itu? Yuni gak bisa jawab. Lantas dia duduk di kursi. Barang belanjaan dia simpan di atas meja. Isinya baju, sepatu. Barang-barang branded lah. Barang-barang mahal. Yun, ini barang-barang mahal, Yun. Uang dari mana, Yun? Dan dengan nada lemah, Yuni pun berkata kalau dia memang mencuri kunci lemari menggunakan uang dalam kotak kayu untuk belanja. Di situ, Dedi pun pucat pasi ingat akan ucapan Aki Japon. Lantas kunci dia rebut dari tangan Yuni. Dedi lari masuk ke dalam kamar. Pintu lemari dia buka. Pandangannya tertuju ke kotak kayu. Tutupnya Dedi singkapkan. Dan saat itulah Dedi terkejut. Tumpukan uang berubah menjadi tumpukan daun-daun kering. Yuni! Teriak Dedi dengan nada teriakan penuh amarah. Yuni pun lari ke dalam kamar. Hanya terbelalak kaget melihat sisa uang yang dia ambil berubah menjadi daun-daun kering. Napas Dedi mulai tersengal-sengal. Pertanda Dedi begitu murka akan keserakahan dan kelakuan istrinya. Lalu dengan tubuh gemetar menahan amarah, Dedi berbalik ke arah Yuni. Langsung dia jambak rambutnya Yuni. Dedi tampar begitu kuat.
Sampai-sampai dari sudut mulut Yuni mengucurkan darah merah, meludah satu giginya copot. Saking kerasnya tamparan si Dedi. Dedi pun mencaci maki Yuni. Sudah habis kesabarannya. Dedi sampai meludah ke wajah Yuni, istrinya. Namun amarahnya kalah oleh rasa panik uang yang berubah menjadi daun. Kotak kayu itu langsung dibawa oleh Dedi. Buru-buru Dedi keluar, ambil kunci motor, kotak kayu lantas dia bawa menuju ke rumah Aki Japon. Tiba di rumah Aki Japon, Dedi memohon Aki Japon untuk mengembalikan daun-daun itu menjadi uang. Namun Aki Japon malah balik memarahi Dedi karena sudah melanggar aturan yang dia tetapkan. Den, sudah Aki bilang, jangan diambil sebelum 40 hari. Ini resikonya. Den, Aki nggak bisa bantu. Aki nyerah. Aki nyerah, ucap Aki Japon. Duduk lemaslah Dedi saat itu. Hancur sudah harapannya. Tumpukan uang menjadi daun-daun kering. Sedangkan Aki Japon tak henti-hentinya memarahi Dedi. Dedi hanya bisa tertunduk lesu karena sadar itu kesalahan dirinya yang teledor. Akhirnya Dedi pun pamitan pulang dari rumah Aki Japon. Dengan hati dan pikiran yang tak karuan. Tubuhnya begitu lemas tak bertenaga. Bahkan bawa motor pun Dedi begitu tak fokus. Sampai beberapa kali hampir celaka di perjalanan. Pulang ke rumah, Dedi begitu muak melihat wajah Yuni istrinya. Sampai tak sudi hanya sekedar menatap wajah sang istri. Di situ Yuni merasa bersalah sampai menangis di kaki Dedi. Tapi Dedi yang sudah begitu murka malah menendang kakinya ke arah kepala Yuni. Yun, kalau bukan gara-gara anak kita, sudah kau, ucap Dedi. Ya laki mana sih yang gak murka punya istri kelakuannya kayak gitu? Kurang ajar emang nih si Yuni. Tapi ya mau gimana lagi? Nasi sudah jadi bubur. Aki Japon pun gak bisa lagi membantu Dedi. Semenjak kejadian itu, keadaan Dedi semakin terpuruk. Bahkan Tono yang mengetahui kabar Dedi yang kondisinya seperti orang stres, bela-belain libur kerja untuk menengok keadaan sahabatnya. Dan disitulah Dedi pun cerita kepada Tono. Tono pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menghibur Dedi. Sampai satu ketika di awal bulan Februari, Dedi dikunjungi oleh kakak iparnya, Saring, kakak kandung Yuni istrinya. Waktu itu malam hari selepas Isya, Dedi dengan muka kucel dan kusut duduk di depan rumah sambil terus tak henti-hentinya menghisap rokok. Bahkan ketika Saring kakak iparnya datang, Dedi tak sadar karena tubuh Dedi di sana, tapi jiwa dan pikirannya melayang entah kemana. Saring menyadarkan Dedi dengan tepukan di pundaknya. Dedi pun terkejut. Kang Saring, dari mana Kang? Sengaja Ded, sengaja Akang kesini. Ada apa Kang? Ucap Dedi dengan nada yang agak ketus. Loh, jangan gitu Ded. Masalah yang menimpa kamu itu memang total kesalahan Yuni. Akang gak akan ngebela si Yuni walau dia adik kandung Akang. Tapi setidaknya Ded, Akang pun ikut mencari solusi pula untuk masalah kamu.
Mau bantu gimana? Akang aja susah, ucap Dedi. Ya Akang memang susah, Ded. Tapi ada solusi, Ded, untuk masalah kamu itu. Ah, solusi apa, Kang? Ded, dengerin dulu. Akang mau cerita, ucap si Kang Sari. Dedi pun diam. Walau masih terus merokok seolah tak memperdulikan kakak iparnya itu. Namun Saring mulai cerita tentang sosok dukun sakti di daerah Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan salah satu kerabat jauhnya yang pernah melakukan ritual pesugihan dengan bantuan si dukun itu. Itu, Ded. Salah satu saudara Akang pernah dibantu oleh dukun dari Tegal. Namanya Mbah Sukamto. Dari si Mbah Kamto inilah, Ded, saudara Akang itu bisa kaya raya, bergelimang harta. Akang ngasih informasi seperti ini, Ded, sebagai salah satu bentuk rasa tanggung jawab Akang ke Yuni, ke kamu juga, Ded. Cobalah, Ded, coba kamu temui dukun sakti itu. Akang jamin, seperti saudara Akang, dia pun bisa lepas dari masalahnya. Hidupnya sekarang sejahtera. Kamu tahu kan si Randy? Randy yang punya tempat pengolahan kayu. Iya, dia bisa jadi bos kayu. Itu wasilah dibantu sama Mbah Sukamto. Buktinya ada, Ded. Kamu coba saja ke sana. Ini alamat si Mbah Sukamto dari Randy, saudara Akang. Ucap Saring nyodorin selembar kertas. Itu saja, Ded. Maksud tujuan Akang datang kemari. Masalah kamu mau pergi ke sana atau tidak, itu urusanmu. Akang pamit dulu, ucap Saring langsung berlalu pergi. Selepas kepergian Saring, Dedi hanya duduk merenung, menatap selembar kertas dalam genggamannya. Dia hanya terdiam. Dia tahu betul siapa Randy, yang memang masih ada hubungan saudara dengan Yuni, istrinya, seorang bos kayu yang cukup kaya raya. Namun Dedi masih ragu. Terlebih dia masih kecewa dengan uang goib yang ditarik Aki Japon. Namun dia sadar itu kesalahan dari pihaknya sendiri. Andai saja Yuni tak lancang, uang itu mungkin sudah dia gunakan untuk membayar hutang. Esok paginya, Dedi ingin memastikan. Dia pun pergi ke pabrik kecil pengolahan kayu atau tempat penggergajian kayu milik Randy. Dedi ingin memastikan langsung kepada Randy. Singkatnya ketemulah nih sama sosok Randy ini. Tanpa banyak bicara, Dedi langsung menanyakan perihal sosok Mbah Sukamto. Yang tentunya Randy terkejut. Loh, dari mana Kang Dedi tahu Mbah Sukamto? Ya dari kamu. Wasilanya ya dari Kang Saring. Oh, jadi Kang Dedi juga mau ke sana? Iya, Ren. Akang mau ke sana. Kamu tahulah, mungkin Kang Saring sudah cerita masalah Akang. Kang, pergi saja ke sana, Kang. Randy pun bisa seperti ini. Itu dibantu sama si Mbah Sukamto. Mbah Sukamto ini gak kayak dukun lain, Kang. Gak pasang tarif. Seikhlasnya, dia betul-betul hanya berniat membantu orang-orang yang buntu seperti kita. Tapi Ren, pesugihan macam apa yang ada di tempat Mbah Sukamto? Banyak, Kang. Hanya saja lokasinya sama. Itu di makam keramat di daerah Desa Jenggawur. Di situ, Kang. Akang mau pesugihan apapun ada. Terserah Akang. Tinggal nanti minta diaturkan saja ke Mbah Sukamto, ucap Randy.
Nah di sini Randy nggak ngejelasin Randy ini ikut pesugihan apa. Mungkin dirahasiakan oleh Randy. Mendengar penjelasan dari Randy yang seperti itu, Saring pun mulai yakin. Terlebih melihat bukti sendiri kan, Randy kaya raya seperti apa. Dulunya cuman buruh pikul kayu. Nah singkatnya nih, Dedi pamitan ke Randy. Tapi dia tak langsung pulang, tapi mampir ke rumahnya si Tono. Yang intinya, Dedi minta Tono menemani dirinya untuk pergi ke Tegal, ke desa Jenggawur menemui Mbah Sukamto. Singkat cerita, Tono pun setuju menemani Dedi. Namun dia minta waktu, harus minta izin cuti dulu ke bos tempat dia bekerja. Dedi pun setuju. Singkatnya, tanggal 7 bulan Februari tahun 2005. Begitu detail. Karena si Kang Tono ini masih mengingat jelas. Walaupun sudah 20 tahun silam. Waktu itu hari Senin. Hari Senin tanggal 7 Februari 2005. Masih masuk bulan Zulhijjah di kalender Hijriah. Nah, tengah hari, Dedi dan Tono langsung berangkat ke daerah Tegal, Jawa Tengah sana. Yang dituju oleh mereka adalah desa Jenggawur di Kecamatan Pangkah. Ini orang Tegal pasti pada tahu lah ya. Bisa kalian searching juga di internet, ada desa Jenggawur Kecamatan Pangkah. Nah di situ ada makam keramat. Singkatnya, malam hari nih mereka turun dari bis, lantas naik ojek, diantar langsung menuju ke desa Jenggawur tempat tinggal Mbah Sukamto. Nah tiba di rumah Mbah Sukamto nih. Mbah Sukamto ini sosok lelaki tua, usianya sekitar 70 tahunan. Begitu ramah menerima tamu jauh seperti Tono dan Dedi. Mereka berdua disambut, dipersilahkan masuk. Disuguhi minuman dan makanan. Lantas dengan suara yang begitu lembut penuh kebijaksanaan, Mbah Sukamto ini menanyakan tujuan Dedi dan Tono datang ke sana. Begini Ki, saya kemari itu dikasih tahu oleh saudara saya, namanya Randy. Katanya dulu, Randy dibantu sama Aki ikut pesugihan Ki. Dan saya pun ingin mengikuti jejak saudara saya itu Ki. Tolong saya Ki. Saya sudah gagal pesugihan penarikan uang goib di Jawa Barat Ki. Habis 10 juta. Uang habis. Hutang menumpuk Ki. Pabrik saya bangkrut. Gak jalan. Sekarang mau disita Ki. Tolong saya Ki. Tolong bantu saya. Pikir-pikir dulu. Karena sekali masuk ke jalan seperti ini, tak ada jalan kembali. Bertobat pun susah. Karena akan dihalangi. Selamanya kamu akan menjadi kawan iblis. Langgeng di neraka. Gak main-main kalau main di dunia pesugihan. Ucap Mbah Sukamto menasehati Dedi. Namun Dedi yang dasarnya sudah nekat, pikiran dah buntu, dia nggak peduli. Urusan neraka urusan nantilah. Yang penting masalahnya selesai dulu. Melihat kekeras kepalaannya Dedi, baik, Aki bantu. Tapi ingat, di hari hisab nanti, di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar, jangan kau bawa-bawa Aki atas masalahmu ini. Aki sudah mengingatkan. Ucap Mbah Sukamto.
Gak apa-apa Ki. Itu urusan saya sama Tuhan Ki. Jadi, pesugihan apa Ki sebenarnya yang bisa Aki bantu buat saya Ki? Banyak. Ada bang goib, ada nikah jin, jual musuh, dan yang lainnya. Tapi yang jelas, pesugihan ini pakai tumbal. Waduh, apa nggak ada Ki yang nggak pakai tumbal Ki? Soalnya nggak mungkin saya numbalin manusia Ki. Yo ada. Hanya saja tumbalnya diri kamu sendiri. Maksud Aki? Iya, tak ada yang namanya pesugihan yang tidak pakai tumbal. Mau dikatakan pesugihan putih kek, pesugihan hitam kek, jalur putih, jalur hitam, jalur kiri, jalur kanan, semua tetap ada tumbal. Bohong besar, dusta besar kalau ada orang menawarkan pesugihan tanpa tumbal. Tidak menumbalkan keluarga orang lain, yang jelas pelakunya sendiri yang akan menjadi tumbal. Ucap Basukamto. Ini dukun realistis banget. Gak ditutup-tutupin, gak kayak dukun lain yang 100% rata-rata seperti itu. Gak ada tumbal. Gak taunya pelakunya sendiri jadi tumbal. Kalau Mbak Sukamto, dia jujur. Jadi, pesugihan apa Ki yang tumbalnya hanya diri saya sendiri Ki? Nikah dengan jin. Yang dimana nanti si jin itu akan membantu kehidupan kamu. Di mana Ki? Ada. Masih di desa ini. Tepatnya di makam keramat Mbah Kuasa atau Mbah Alim. Ucap Basukamto. Nah sekilas, di makam keramat desa Jenggawur, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, ada sebuah tempat pemakaman yang dimana di pemakaman itu dikuburkan jasad seorang waliullah, penyebar agama Islam yang dikenal dengan nama Mbah Kuasa atau Mbah Alim. Yang konon katanya berdasarkan informasi dari juru kunci di sana, Mbah Kuasa ini sudah dikuburkan di sana, merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam 500 tahun yang lalu. Namun, bukan ke keramat atau ke makam Mbah Kuasa atau Mbah Alim, tapi orang-orang yang buntu pikiran, tersesat dan tertutup hatinya, itu mencari pesugihan di sekitar makam keramat Mbah Mualim. Di mana di situ? Di sekitar makam keramat Mbah Kuasa atau Mbah Alim, ada sepasang pohon randu yang disebut randu pengantin, di mana salah satu pohon randu itu disebut pula pohon randu bolong. Pohonnya begitu besar, usianya ratusan tahun, dan di pangkal pohonnya itu ada lubang seperti mulut gua, yang ketika masuk ke dalam lubang itu, kita berada di dalam pohon, itu bisa duduk 4-5 orang. Nah, di dalam lubang pohon randu inilah orang-orang yang tertutup hati dan pikirannya melakukan ritual memuja setan yang konon katanya sosok siluman ular sebagai penghuni pohon randu pengantin. Namun, yang datang ritual pesugihan ke sana tentunya tanpa sepengetahuan juru kunci makam Mbah Kuasa. Karena juru kunci makam Mbah Kuasa melarang keras aktivitas para peziarah yang seperti itu. Bahkan sempat diusir pula oleh juru kunci di sana. Namun,
ada oknum-oknum dukun. Ya seperti contoh si Mbah Sukamto ini. Sembunyi-sembunyi membawa orang untuk melakukan ritual sesat di sana. Nah inilah, setiap lokasi itu kan Akang bilang, selalu bilang, terdiri dari dua sisi. Ada sisi terang, sisi gelap. Orang-orang yang benar datang ke sana ziarah mendoakan Mbah Alim. Nah orang-orang yang sesat malah ritual di pohon randu alas, khususnya di randu bolong. Untuk mencari kekayaan, ada yang minta nomor togel, ada yang jelas bersekutu dengan setan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Dedi. Itu semua pun dijelaskan oleh Mbah Sukamto. Begitulah, nanti kamu harus melakukan semedi di dalam pohon randu bolong untuk melakukan perjanjian dengan Nyai Sukmawati, sosok ratu siluman ular, penghuni pohon randu itu. Ada dua sosok di sana, seperti namanya pohon pengantin, randu panganten. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Pohon randu itu ada di sisi utara dan selatan makam Mbah Kuasa. Yang laki sebut saja sosok Raden Joko Lelono. Sedangkan yang perempuan Nyai Dewi Sukmawati. Lantas, kapan Ki saya bisa ritual di sana Ki? Sabar dulu. Kebetulan hari Rabu malam Kamis nanti itu malam 1 Suro. Malam yang sering digunakan oleh para praktisi melakukan ritual. Baik praktisi jalur kanan ataupun jalur kiri. Jadi, saya mesti menunggu Ki. Iya, malam ini istirahat saja dulu. Besok, hari Selasa malam Rabu, kamu akan Aki mandikan, Aki sucikan. Baru malam Kamisnya lah, kita bersama-sama ke tempat keramat randu bolong, ucap Mbah Sukamto. Selepas itu, obrolan pun berlanjut, di mana Aki Sukamto menjadi pencerita, mengisahkan orang-orang yang datang kepada dirinya dibantu ke keramat randu bolong, yang membuat Dedi dan Tono semakin yakin akan Aki Sukamto. Singkat cerita, besoknya Selasa malam Rabu, malam harinya si Dedi ini dimandikan oleh Mbah Sukamto, yang merupakan salah satu bagian dari ritual, di mana tubuh dari Dedi disucikan Mbah Sukamto dengan mandi air kembang 7 rupa. Di mana selepas mandi, Dedi tak mengenakan apa-apa, hanya berbalut kain putih seperti kain kafan, lantas disuruh duduk bersila sendiri di dalam kamar yang begitu gelap. Tentunya sambil merapalkan sesuatu. Sedangkan Tono hanya tinggal di ruang tamu, tak ikut campur hal apapun yang dilakukan Dedi sahabatnya. Lalu malam Kamis, malam 1 Muharram, malam 1 Suro, jam 8 malam, Mbah Sukamto dengan pakaian serba hitam mengenakan ikat kepala, membawa Tono dan Dedi langsung ke makam keramat desa Jenggawur. Langsung menuju ke tempat melakukan ritual di pohon randu bolong sekitar makam Mbah Kuasa. Setibanya di sana, suasana khas tempat-tempat yang dikeramatkan terasa sekali oleh Dedi dan Tono. Tiba di dekat pohon randu bolong, Mbah Sukamto membuka ritual terlebih dulu
sebelum masuk ke ritual utama. Mbah Sukamto membakar 9 batang dupa. Dia tancapkan tepat di sela akar, lobang masuk ke dalam randu alas. Dedi dan Tono hanya duduk bersila memperhatikan. Selepas itu, Mbah Sukamto masuk terlebih dulu ke dalam pohon randu alas, meletakkan sesaji, membakar dupa pula. Tak berselang lama, Mbah Sukamto keluar lantas menyuruh Dedi mulai semedi di dalam pohon randu. Sedangkan Tono dan Mbah Sukamto setia menunggu di luar sampai semedinya Dedi selesai. Singkat cerita, di dalam pohon randu bolong, Dedi duduk bersila membaca jampi-jampi yang diajarkan Mbah Sukamto. Sesekali memanggil Nyai Dewi Sukmawati. Awalnya tak terjadi apa-apa. Namun, hawa dingin di dalam pohon randu alas semakin lama mulai berubah. Terasa begitu panas oleh Dedi. Tak berselang lama, aroma-aroma aneh mulai tercium di hidung Dedi. Lalu samar-samar Dedi seperti mendengar suara alunan gamelan. Lalu suara-suara langkah kaki disertai celotehan riuh suara perempuan. Yang makin lama, suara perempuan-perempuan ini semakin mendekat ke arah Dedi. Lantas, ada suara perempuan yang menegur, menyuruh Dedi bangun dari semedi. Ketika Dedi membuka mata, di hadapannya sudah ada berdiri 2 perempuan cantik. Seperti dayang-dayang di keraton di masa lalu. Yang lantas menuntun Dedi berdiri. Suasananya begitu gelap. Dedi langsung dibawa pergi dari tempat semedinya. Dedi tak sadar dibawa pergi kemana, karena dalam pandangannya hanya kegelapan saja. Sampai akhirnya, Dedi tiba di suatu tempat yang ketika membuka mata, dia begitu takjub karena sudah berpindah ke sebuah ruangan istana yang dimana isinya perempuan cantik semua. Lalu pandangan Dedi tertuju ke singgasana yang diduduki perempuan yang cantik luar biasa, begitu anggun. Yang lantas saja, 2 dayang yang membawa Dedi menyuruh Dedi bersujud menyembah ke arah perempuan yang ternyata tak lain adalah Nyai Dewi Sukmawati. Nyai Dewi Sukmawati tak berbicara, hanya mengibaskan tangan yang dimana saat itu Dedi dibantu berdiri lalu dibawa pergi. Dibawa pergi menuju ke sebuah ruangan yang ketika Dedi masuk, di dalam ruangan itu ada pintu yang begitu tinggi. 2 perempuan itu membawa Dedi ke depan pintu. Pintu lantas dibuka oleh si dayang. Ketika pintu terbuka, cahaya menerpa, menyilaukan pandangan Dedi. Ketika Dedi menyesuaikan pandangannya, dia terkejut. Di balik pintu besar yang terbuka, isinya ratusan, bahkan mungkin ribuan perempuan cantik semua yang begitu menggairahkan. Di mana Dedi mendengar ucapan dari dayang di samping kirinya. Dedi disuruh memilih salah satu dari ratusan dan ribuan perempuan di dalam ruangan untuk diambil, dijadikan istri untuk Dedi. Dedi pun masuk, mulai memilih seperti layaknya kita masuk ke pasar domba, milih-milih domba yang mau kita beli. Nah, Dedi masuk sana milih perempuan, jin
yang nanti mau dia bawa dia jadikan istri. Jadi si Dedi ngambil pesugihan nikah jin. Terpilihlah seorang perempuan yang menarik batin Dedi. Karena merasa seolah ada kedekatan, ada ikatan dengan perempuan itu. Perempuan itu dituntun oleh Dedi. Dua dayang tersenyum. Lantas membawa Dedi dan si perempuan jin menuju ke aula menghadap Dewi Sukmawati. Perempuan itu bangsa jin yang akan dijadikan istri oleh Dedi adalah salah satu pengikut dari Nyai Sukmawati yang namanya Nyai Ijem. Nah, si Nyai Ijem, si jin ini, itu langsung dinikahkan oleh Nyai Sukmawati. Dinikahkan ke Dedi. Yang dimana selepas menikahi si Nyai Ijem, Nyai Ijem memberikan mahar kepada Dedi sebagai suaminya. Jadi bukan kita yang ngasih mahar, bukan laki-laki yang ngasih mahar. Di sini terbalik, perempuan jin yang ngasih mahar. Maharnya berupa kotak kayu yang isinya entah apa. Karena si Ijem ini berkata, "Akang, nanti bukalah kotak kayu ini selepas Akang pulang ke alam manusia. Itu sebagai mahar pernikahan kita. Dan ingat Kang, sepulangnya Akang ke rumah nanti, Akang sediakan kamar untuk tempat kita berjumpa. Setiap malam Jumat, Nyai akan datang ke tempat Akang." Itulah ucapan istri Dedi dari bangsa jin, pengikut Nyai Dewi Sukmawati. Nah, selepas itu, selepas menerima kotak kayu, Dedi pun dibawa kembali diantar pulang oleh dua dayang yang menjemputnya. Diiringi oleh tatapan sendu Nyai Ijem yang melambaikan tangan melepas kepergian suaminya. Dan ketika Dedi tersadar, dia sudah kembali berada di dalam pohon randu yang langsung saja pandangannya tertuju ke kotak kayu yang ada di pangkuannya. Ketika Dedi keluar dari dalam pohon randu, sadarlah dia, pagi sudah tiba. Melihat Dedi yang keluar membawa kotak kayu, Tono pun tersenyum. Dedi sepertinya berhasil dengan semedinya. Mbah Sukamto hanya tersenyum bahagia, lantas mengajak mereka berdua pulang kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah Mbah Sukamto, Dedi menanyakan isi dalam kotak kayu mahar dari Nyai Ijem. Mbah Sukamto hanya tersenyum dan berkata, "Buka saja, itu pemberian dari istrimu." Dedi lantas membuka kotak kayu. Terkejutlah dia. Isinya perhiasan emas yang nilainya pasti besar. Terlebih, emas-emas itu terlihat seperti emas murni. Ada yang berupa perhiasan, ada pula yang berupa emas batangan. Singkatnya nih, selepas dinasehati oleh Mbah Sukamto, Dedi dan Tono pun pamitan pulang kembali ke Bantarsari. Singkatnya, tiba di Bantarsari, Dedi langsung mengosongkan satu kamar di bagian belakang rumah. Yuni sempat bertanya, namun Dedi hanya mengatakan itu kamar ritual untuk menyelesaikan masalah utang si Yuni. Kamar itu dibersihkan, dirombak sedemikian rupa. Spray segala macam diganti dengan warna hijau, warna kesukaan Nyai Ijem istrinya. Lalu emas dalam kotak kayu Dedi jual untuk membayar hutang. Hutang-hutang dilunasi semua dari mahar Nyai Ijem istri bangsa jinnya. Bahkan sisanya Dedi gunakan untuk menjalankan kembali usaha pabrik tahunya. Nah, tiba di malam Jumat pertama,
Dedi pun mulai menyediakan sesaji sesuai perintah Mbah Sukamto. Lalu membaca sesuatu yang intinya memanggil sang istri. Dilakukan sekitar jam 10 malam. Aroma dupa tentunya menyeruak. Tercium pula oleh Yuni dan anak-anaknya. Namun mereka tak ada yang berani mengganggu. Sampai tak lama, sosok Ijem, istri bangsa jinnya Dedi, datang ke kamar itu. Dan langsung saja Ijem meminta jatah nafkah batin dari Dedi. Dedi dan Ijem, istri dari bangsa jinnya ini pun langsung melakukan hubungan suami istri. Namun selepas melakukan hubungan suami istri, si Nyai Ijem ini berkata kepada Dedi, kalau mulai saat itu Dedi tak diperbolehkan lagi menyentuh Yuni, istri dari bangsa manusia, kecuali Dedi menyentuh atau menyetubuhi perempuan lain yang tidak terikat hubungan suami istri. Jadi Dedi kalau ngelacur boleh, tapi kalau menunggangi Yuni istrinya gak boleh, dilarang sama Nyai Ijem. Dedi pun menurut, karena Ijemlah sumber harta kekayaan dan kesuksesannya nanti. Dan betul lah, keajaiban terjadi. Utang emang udah lunas dari mahar si Ijem ini. Tapi ke depannya nih, Dedi, usaha yang dia kelola si pabrik tahunya itu semakin berkembang. Kios yang tadinya cuma satu di pasar, lapaknya itu bertambah. Bahkan para pedagang bertambah pula, penghasilan berlipat ganda. Dan Ijem selalu datang tiap malam Jumat untuk meminta nafkah batin. Namun Yuni tak lagi disentuh oleh Dedi. Ketika Yuni menanyakan alasannya, Dedi menjawab sesuai apa yang diperintahkan si Ijem. Yuni pun hanya bisa diam. Tapi Yuni ini kan manusia, punya kebutuhan biologis pula. Lah di sini gilanya nih. Dedi dengan entengnya menyuruh Yuni kalau ingin memuaskan diri, Dedi mempersilahkan Yuni hubungan dengan lelaki manapun dengan catatan jangan sampai hamil. Dan selanjutnya, nih suami istri pada ngelacur semua. Dedi gonta-ganti perempuan, Yuni pun sama, gonta-ganti laki-laki sekedar untuk memenuhi hasrat nafsu syahwat mereka. Dan sampai akhirnya 20 tahun kemudian, beberapa bulan lalu, seperti yang Akang ceritakan di awal, Dedi tiba-tiba mengidap tumor ganas di paru-parunya. Dan hingga sekarang masih terbaring mempertahankan hidupnya dengan nyawa yang sudah dalam genggaman setan-setan yang disembahnya. Lalu, apakah Dedi akan selamat dari perjanjian yang sudah dia lakukan dengan lelembutan dari keramat Randu Bolong di Jenggawur, Tegal sana? Kita tunggu saja kabar dari Kang Tono. Hidup atau meninggalkah Dedi ke depannya? Tapi yang jelas dari cerita ini bisa kalian simpulkan sendiri. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan, akan berlanjut ke maksiat-maksiat lainnya. Pertama, Dedi bersekutu dengan setan. Lantas terus berzina seumur hidup. Termasuk istrinya pula. Karena Dedi tak boleh berhubungan badan dengan Yuni. Yang artinya apa? Selain sudah murtad, dosa pun bertambah dan bertambah. 20 tahun bisa kalian bayangkan. Kalau ada alat pengukur dosa, dah meledak kayaknya.
Tapi ya, Akang hanya bisa berharap dari kisah ini, seterpuruk apapun kalian, jangan sampai tergoda oleh sesuatu yang instan seperti yang sudah dilakukan oleh Dedi. Itu saja, semoga jadi pelajaran berharga untuk kita semua.